Kolombia merupakan negara di Amerika Latin yang terkenal dengan keindahan alamnya yang beragam. Negara ini juga dikenal dengan kekayaan budaya dan keramahan penduduknya. Sebagian orang juga mengenal negara ini karena timnas sepak bola Kolombia yang sering tampil di Piala Dunia. Tetapi ada yang mengenal negara ini dari salah satu penjahat paling kaya di dunia, yang pernah membuat negara ini menjadi salah satu negara berbahaya di dunia. Tetapi bagaimana dengan kondisi negara Kolombia saat ini? Apa saja hal menarik yang bisa kita bahas dari negara Kolombia? Bendera Kolombia memiliki 3 warna utama yang tersusun secara horizontal, yaitu warna kuning, biru, dan juga merah. Warna kuning melambangkan kekayaan alam Kolombia. Warna biru melambangkan laut yang menghubungkan Kolombia dengan dunia, dan warna merah yang melambangkan perjuangan rakyat untuk kemerdekaan. Bendera ini pertama kali digunakan pada tahun 1819 oleh Federasi Gran Colombia, yang meliputi wilayah modern Kolombia, Venezuela, Ekuador, dan Panama. Secara geografis, Kolombia terletak di bagian barat laut Amerika Selatan. Letaknya strategis karena menjadi satu-satunya negara di Amerika Selatan yang memiliki garis pantai di Samudra Pasifik dan Laut Karibia. Negara ini berbatasan dengan Panama di barat, Venezuela dan Brazil di timur, serta berbatasan dengan Peru dan Ekuador di selatan. Kolombia memiliki luas wilayah sekitar 1.141.000 km persegi, yang menjadikannya negara terbesar keempat di Amerika Selatan setelah Brazil, Argentina, dan Peru. Kolombia menganut sistem pemerintahan Republik Demokrasi Presidensial, dengan presiden yang bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Wilayah negara Kolombia dibagi menjadi 32 departemen dan 1 distrik khusus ibu kota, yaitu distrik ibu kota Bogota. Bogota adalah ibu kota Kolombia yang juga merupakan kota terbesar di negara ini. Bogota terletak di dataran tinggi pegunungan Andes pada ketinggian sekitar 2.640 meter di atas permukaan laut. Bogota dikenal sebagai salah satu kota dengan seni jalanan terbaik di dunia, dan sering disebut sebagai ibu kota seni grafiti Amerika Latin. Kota penting lainnya di Kolombia adalah kota Medellin. Medellin dulu dikenal karena sejarah kelamnya, dan kini telah bertransformasi menjadi salah satu kota paling inovatif di dunia. Kota ini dijuluki kota musim semi abadi, karena iklimnya yang sejuk dan nyaman sepanjang tahun. Kolombia memiliki kondisi geografis fisik yang sangat beragam, menjadikannya salah satu negara dengan keanekaragaman hayati dan ekosistem paling kaya di dunia. Pegunungan Andes membentang di sepanjang bagian barat daya negara Kolombia. Andes Kolombia merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi dan menjadi pusat aktivitas ekonomi serta politik. Dataran rendah terdapat di sepanjang garis pantai Karibia dan pantai Pasifik. Wilayah ini meliputi dataran rendah tropis yang subur dan memiliki pantai yang indah. Di wilayah ini juga terdapat Sierra Nevada de Santa Marta, yang merupakan pegunungan pesisir tertinggi di dunia, dengan puncak tertingginya yaitu Cristobal Colon yang mencapai ketinggian 5.775 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kolombia juga meliputi dataran Orinoco yang terletak di timur laut Kolombia, yang berbatasan dengan negara Venezuela. Wilayah ini berupa padang rumput tropis yang luas, yang cocok untuk peternakan dan habitat satwa liar seperti jaguar dan kapibara. Dan di bagian tenggara Kolombia terdapat hutan hujan Amazon.
Wilayah ini memiliki biodiversitas tinggi dengan beragam spesies flora dan fauna. Kolombia adalah negara dengan keanekaragaman hayati terbanyak kedua di dunia, setelah Brazil yang luasnya 10 kali lipat dari Kolombia. Dan Kolombia juga merupakan negara dengan jumlah spesies burung terbanyak di dunia. Salah satu keajaiban alam lain di Kolombia adalah Cano Cristales, yang dikenal sebagai Sungai Lima Warna. Sungai ini memiliki warna-warna mencolok seperti warna merah, kuning, hijau, biru, dan hitam. Warna-warna ini muncul karena keberadaan tumbuhan air unik bernama Macarenia clavigera yang berubah warna saat terkena sinar matahari. Sebelum kedatangan orang Eropa, wilayah Kolombia dihuni oleh berbagai kelompok suku asli seperti Muisca, Tairona, dan Quimbaya. Suku Muisca yang mendiami dataran tinggi Andes adalah salah satu peradaban paling maju di Kolombia. Mereka dikenal karena kemajuan dalam bidang pertanian, kerajinan emas, dan struktur sosial yang cukup kompleks. Pada tahun 1499, penjelajah Spanyol Alonso de Ojeda menjadi orang Eropa pertama yang tiba di wilayah Kolombia. Dan pada awal abad ke-16, Spanyol mulai menjajah wilayah Kolombia. Pada tahun 1538, Bogota didirikan oleh Gonzalo Jiménez de Quesada dan menjadi pusat pemerintahan kolonial. Pada tahun 1717, Kolombia menjadi bagian dari Virreinato de la Nueva Granada bersama Venezuela, Ekuador, dan Panama. Sistem ini menempatkan Kolombia sebagai wilayah penting di bawah kekuasaan Spanyol. Selama masa penjajahan, Spanyol mengeksploitasi sumber daya alam Kolombia, terutama emas, dengan menggunakan tenaga kerja paksa dari penduduk asli dan para budak yang dibawa dari Afrika. Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis menginspirasi rakyat Kolombia untuk melawan kekuasaan Spanyol. Gerakan kemerdekaan dimulai pada 20 Juli 1810 di Bogota. Pemimpin revolusioner Simon Bolivar memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Kolombia. Ia memimpin pasukan dalam pertempuran Boyacá tahun 1819 yang menjadi titik balik kemenangan melawan Spanyol. Setelah kemerdekaan, Kolombia bergabung dengan Venezuela, Ekuador, dan Panama untuk membentuk negara Gran Colombia. Tetapi perselisihan internal menyebabkan pembubaran Gran Colombia pada tahun 1831 dan hanya menyisakan Panama yang menjadi milik Kolombia. Setelah itu, Kolombia sempat mengalami konflik internal yang menyebabkan terjadinya beberapa perang saudara. Akibat kelemahan internal dan adanya intervensi Amerika Serikat, pada tahun 1903, Panama memisahkan diri dari Kolombia dan menjadi negara merdeka. Pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an, Kolombia menjadi pusat produksi dan perdagangan obat terlarang. Kartel Medellin yang dipimpin oleh Pablo Escobar dan kartel Cali menjadi terkenal karena kekerasan yang dilakukannya dalam peredaran obat terlarang, yang kemudian menjadi teror bagi warga Kolombia pada saat itu. Pemerintah Kolombia telah meningkatkan operasi polisi dan militer untuk melawan para kartel dan jaringan penyelundupan. Meskipun telah berhasil melumpuhkan beberapa kartel besar, tetapi peredaran obat terlarang tetap terjadi meskipun skalanya lebih kecil. Dan para pengedar ini bekerja dalam jaringan kecil dan lebih sulit untuk dilacak. Tetapi bagaimana dengan kondisi penduduk Kolombia saat ini? Apakah masih menghadapi teror dan kekerasan? Jumlah penduduk Kolombia saat ini adalah sebanyak 53.162.000 jiwa berdasarkan data dari Worldmeter. Kepadatan penduduk di Kolombia adalah 48 orang per kilometer persegi, dengan 80% penduduknya tinggal di perkotaan, yang menjadikan Kolombia sebagai negara yang sangat terurbanisasi.
Bahasa Spanyol adalah bahasa resmi dan digunakan oleh mayoritas penduduk Kolombia. Terdapat juga lebih dari 60 bahasa asli yang digunakan oleh komunitas penduduk asli, seperti bahasa Quechua dan bahasa Embera. Sekitar 70 hingga 80% penduduk Kolombia adalah penganut Katolik Roma, yang merupakan warisan dari masa kolonial Spanyol. Sekitar 15% orang Kolombia adalah penganut Kristen Protestan, yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kolombia memiliki budaya yang kaya dan beragam dengan tradisi yang mencerminkan pengaruh etnis dan regional. Karnaval Barranquilla di Kolombia adalah salah satu karnaval terbesar di dunia. Karnaval ini dipenuhi dengan parade warna-warni, musik, dan juga pertunjukan tari. Kolombia juga menjadi tuan rumah festival salsa terbesar di dunia, yaitu Pameran Cali atau Feria de Cali yang diadakan setiap tahun di kota Cali. Perayaan yang berlangsung selama seminggu ini dipenuhi dengan energi musik dan tari salsa, yang menarik ribuan penari, musisi, dan penonton dari seluruh dunia. Sepak bola adalah olahraga paling populer di Kolombia. Timnas Kolombia adalah juara Copa America pada tahun 2001. Di mana mereka mencetak rekor tidak terkalahkan, tidak kebobolan gol, dan memenangkan setiap pertandingan. Meskipun sepak bola cukup populer di Kolombia, tetapi olahraga nasional Kolombia adalah Tejo. Tejo merupakan olahraga beregu yang melibatkan peluncuran proyektil untuk mencapai target. Dan berbicara tentang kondisi penduduk Kolombia, Kolombia saat ini menjadi lebih aman dibandingkan dengan dekade-dekade sebelumnya, terutama di kota-kota besar seperti Medellin dan Bogota. Stabilitas yang lebih baik ini telah membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor pariwisata. Kolombia adalah salah satu ekonomi terbesar di Amerika Latin. Negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2023, PDB Kolombia mencapai 363 miliar US dollar dan PDB per kapita yang mencapai 6.979 US dollar di tahun yang sama. Mata uang negara Kolombia adalah peso Kolombia yang dikodekan dengan COP. 1 peso Kolombia setara dengan 3 rupiah. Sektor jasa adalah sektor ekonomi utama Kolombia yang berkembang di sektor keuangan dan perbankan. Pertumbuhan pariwisata pasca konflik telah meningkatkan kontribusi di sektor ini. Tempat-tempat seperti Cartagena, Medellin, dan kawasan Amazon menarik wisatawan internasional. Pertanian adalah salah satu sektor ekonomi penting lainnya di Kolombia, yang berkontribusi sekitar 7% dari PDB. Kolombia adalah salah satu produsen kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Vietnam. Komoditas pertanian lain yang menjadi produk ekspor utama Kolombia adalah pisang, tebu, kakao, bunga, dan juga alpukat. Pendapatan lain negara Kolombia juga berasal dari pertambangan. Minyak mentah adalah ekspor terbesar negara Kolombia. Negara ini juga memiliki cadangan gas alam yang signifikan. Dalam layanan sosial, sistem kesehatan Kolombia diakui sebagai salah satu yang terbaik di Amerika Latin, dengan cakupan yang universal. Namun, kualitas layanan kesehatan dapat sangat bervariasi antara kota besar dan pedesaan. Harapan hidup penduduk di Kolombia telah meningkat sekitar 77 tahun, dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia. Tetapi Kolombia masih menghadapi tingkat ketimpangan sosial yang cukup tinggi, meskipun angka kemiskinan telah menurun dalam beberapa dekade terakhir. Sekitar 39% penduduk Kolombia masih hidup dalam garis kemiskinan, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Kolombia sebenarnya adalah negara dengan potensi ekonomi yang cukup besar dengan keberagaman sektor ekonominya, tetapi masih menghadapi tantangan signifikan seperti ketimpangan sosial dan ketergantungan pada ekspor komoditas. Jadi inilah beberapa hal menarik yang bisa kita bahas dari negara Kolombia, dan bagaimana menurut pendapat kalian tentang negara ini.
Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di next video. And see ya!